Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Mutiara, NPM A1A022048, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen. Nah, di dalam materi ini itu ada 6 subbab materi. Apa saja sih? Yuk kita simak sama-sama. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian pembelajaran. Menurut Syarifuddin, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan ditetapkan. Sedangkan menurut Wahsimujo, mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses pembelajaran, mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pembelajaran dan murid yang menerima. Oke, materi yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepala sekolah efektif. Menurut Sergio Pani, dia mengidentifikasikan 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai peraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan terakhir, 5 adalah toleran terhadap situasi, ambiguitas, dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Yang ketiga ada tugas dan tanggung kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan semakin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis atau akademis saja. Benar hal itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Keempat, ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Sebagai seorang politis. 7. Adalah sebagai seorang diplomat. Dan 8. Mengambil keputusan yang sulit. Juga dijelaskan oleh Lazarus, ada 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai 1. Administrator pendidikan, yaitu berarti untuk meningkatkan mutu sekolah. Seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan atau peralatan dan lain-lain yang mencakup dalam bidang administrasi pendidikan. Kedua, yaitu supervisor pendidikan. Berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan 3, yaitu pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Teman-teman, gak kerasa nih udah masuk ke dalam materi terakhir, yaitu peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Peran yang kedua yaitu adalah peran manajerial kepala sekolah.
Peran manajerial merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Dan kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Nah ini nih, yaitu peran ketiga atau peran terakhir dari kepala sekolah, yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengakolakasi dan melindungi waktu pelajaran, mengordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah, sudah paham belum? Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang bab 2 ini. Salam saya, Indah Mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.